Iya, saya pernah tuh jadi ondel-ondel Oh kan iya, bareng waktu itu kan Ustadz. bareng kita. Iya, Oh, Masya syutingnya. Allah. Ya Allah. Jamaah aku punya tayangan lagi nih, ketawaduan Habib Umar yang memilih duduk di bawah saat majelis. Kita lihat Masya jamaah Allah. tayangannya. Silakan. Masya Allah, ulama besar sekelas Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah. Mau belajar bareng bahkan harus duduk di bawah ya jamaah yang ada di rumah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, benarkah ini rezeki spesial yang tidak dimiliki setiap orang ini berhubungan dengan hati dan pujian orang lain? Rezeki apa ini, Ustadz Syam? Baik, Mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Guru Ustadz Maulana, Habib, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk guru kita mulia Habib Umar bin Hafidh. Semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, dan juga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau. Karena bukan hanya ilmu yang dibagikan, tapi contoh-contoh kepada kita semua. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bagaimana Rasulullah SAW itu dikenal dengan sosok yang paling berakhlak mulia. Dan di dalam akhlak beliau salah satu rezeki yang susah atau tidak semua orang bisa memilikinya adalah sifat tawadhu. Ya, jadi kalau rezeki yang selanjutnya, yang kelima yang spesial adalah adanya sifat tawadhu. Dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hambanya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yaitu adalah orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Jadi kalau ditanyakan, berkata ulama, bagaimana caranya mendapatkan sifat tawadhu ini? Kalau tadi kan dibilang agak susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengenal diri sendiri. Bagaimana cara kita supaya kita merendah di hadapan Allah? Kenali Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Tahu Allah itu yang maha besar. Jadi bagaimanapun saya menyombongkan diri, bagaimanapun saya membesarkan diri, tetap ada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengatakan kalau istilah anak sekarang tuh di atas langit masih ada langit, bro. Oh, iya, Gitu, santai benar. aja gitu. Di atas sultan masih ada sultan gitu. Iya. Jadi jangan merasa diri yang paling oke gitu. Karena ada Allah yang paling oke. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Maka yang pertama kenali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sholat itu kan langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dimulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pengenalan dengan Allah. Bahwa yang patut untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Menimbulkan sifat tawadhu dalam diri, langsung dimulai dengan pujian untuk Allah. Hanya Allah yang patut dipuji. Pujian untuk manusia, tidak semua manusia 100% memujinya. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak menyukai dengan kita. Kita tidak bisa mengambil ridhonya seluruh manusia. Maka yang pantas untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenali Allah. Yang kedua, kenali diri sendiri. Kira-kira nih ya, kalau misalnya teman-teman nih ditantang untuk nantang misalnya petarung UFC atau petarung paling hebat gitu ya. Habib Nurmagomedov. Ya, Khabib ya, melawan Khabib. Takut gak kita untuk bergulat dengan Khabib? Takut. Kenapa? Takut. Karena kita mengenal diri kita ini bukan siapa-siapa dan dia juara. Ya. Karena kita kenali kekuatan kita kenali kekuatan lawan kita. Maka kita, ya udah, gue rendah aja depan dia. Ya, ngalah aja karena dia juara gitu. Ya. Tapi kalau kita mengenal diri kita, tidak mengenal diri kita, lalu kita merasa bahwa kemampuan kita adalah kemampuan yang paling hebat, maka kita akan bersifat sombong kepada orang lain. Maka rezeki spesial yaitu sifat tawadhu dalam diri kita. Kenapa?
Kenapa? Karena untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala harus merendah di hadapan Allah, dan untuk merasa diri ini tidak lebih baik daripada orang lain harus mengenal diri kita sendiri. Sama ketika kita mungkin waktu awal-awal kuliah. Waduh, nih teman-teman ini mungkin ada yang awal-awal kuliah tuh hobinya debat gitu. Merasa diri paling hebat. Gue ini lulusan SMA favorit, gue lebih bagus daripada ini. Tapi ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, mengenal ilmu orang lain, maka itu akan menimbulkan sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menyukai orang yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Apa yang dimaksud adalah orang yang mengeluarkan keimanan dari dirinya. Berarti dua kuncinya, kita mengenal diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi kuncinya mengenal Allah, bahwa hanya Allah yang patut untuk dipuji. Yang kedua, mengenal kemampuan diri bahwa kita ini penuh akan cacat, penuh akan celah. Kita tidak ada yang sempurna. Baik.